Jadi saya sengaja bawa catatan riwayat Sayyiduna Umar Al-Muhdhar. Saya minta tolong kakak saya, Syekhuna Al-Habib Ahmad untuk bercerita sebab beliau kan lama di Hadramut. 20 sana, 20 tahun udah. 20 tahun nggak dapat orang Sunda itu. Ini penting ini. Jadi ini karomah. Karomah itu kan macam-macam ya. Ada karomah masyhurah, keramat wali terkenal. Ada karomah nadiroh, ini masuknya itu. Karomah yang jarang terjadi, nggak kepikir di akal kok bisa terjadi, tapi ini terjadi. Nah, kita harus berterima kasih kepada pembawa riwayat Al-Habib Abu Bakar Al-Adni yang baru meninggal kemarin. Beliau yang bawa cerita ini, cerita kakeknya. Jadi kakek beliau itu khadim Sayyidina Umar Muhdhar, yang ngajar, ya ngimami apa segala macam di masjid Sayyidina Umar Muhdhar. Beliau ini orang zuhud betul. Jadi udah nggak mikir kerja, nggak mikir apa, mikirnya sudah ta'lim, terus khidmah wali, ta'lim, khidmah wali, ta'lim. Sampai satu waktunya, perhatikan ini cerita kisah nyata penting ini, dan ini jarang terjadi. Sampai satu waktu anak-anak beliau di rumah, satu suap, ibarat di kita nasi lah, satu suap nasi aja nggak ada. Nggak ada asya, nggak ada makan malam, istrinya nggak ada buat makan beliau, anak-anaknya juga. Beliaunya nggak tahu, asyik ngajar di masjid. Nah, istrinya sampai datang ke masjid, sampai ngetok pintu, di tengah-tengah pengajian diketok pintu suaminya lagi ngajar. Kalau bahasa kita, ini gimana ini anak-anak nggak ada yang makan sama sekali, kamu ngajar aja di situ. Ini makan satu suap nasi aja nggak ada ini. Apa gunanya ngajar? Ngomongnya nggak langsung ke suaminya, ke anaknya, dibisikin suruh ngomong. Abahnya dengar, tenang, nggak goncang hatinya, diam. Kamu bilang ke anaknya, datang ke makam Sayyidina Umar Muhdhar, bisikin nisannya itu. Walidi al-lailah bila asya. Di rumah malam ini nggak ada makan malam. Udah langsung pulang, nggak usah Fatihah, nggak usah apa. Nah, mungkin ini pikiran saya ini. Kalau di Fatihain ini pikiran saya loh, nggak ada di kitab ini. Pikiran saya. Kalau di Fatihain, wali itu kan asyik dengar ayat Quran. Nanti nolongnya entar-entaran. Mungkin ini pikiran saya ini. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Langsung asyik duduk dengerin. Baca Fatihah bareng sama kita. Wali, makanannya zikir Quran. Jadi Habib Alwi ini wali juga pinter. Jangan baca apa-apa, bisikin aja. Langsung pulang. Dah, terus ngajar lagi. Ada waliullah, khabar khair, ngajar lagi. Tengah-tengah beliau mengajar ini terjadi kejadian aneh. Di rumahnya ada ibarat di kita ini satu gerobak penuh dengan bahan makanan mulai dari beras, minyak, ini itu penuh. Udah, ada nota, ngerti nota nggak? Orang jual beli kan pakai notanya. Ini nota ya dari toko itu, kiriman. Udah diterima sama anaknya, dimasukin ke rumahnya. Gabruk, banyak kan ini, cukup kali buat 3-4 bulan. Penuh, masukin. Udah pulang. Belum tahu ini si Abah selesai ngajar, pulang. Ngajar pulang. Begitu beliau dikasih tahu, kaget dia. Coba lihat notanya. Ini kiriman dari toko beras Habib Ahmad Al-Idrus. Umpamanya. Ya udah jelas bukan, ini kan Sahibur Ruzal Habibana. Umpamanya. Berapa karung? Sekian. Udah masuk. Mikir Habib Ali, apa ini? Anaknya dipanggil, cepat kamu lari ke batas kota bagian sana. Tanya, ada enggak gerobak makanan masuk dari jam sekian sampai jam sekian? Satu lagi disuruh, kamu ke batas kota, kan mau masuk desa apa kota itu ada batas-batasnya kan.
ada penjaga. Dicek di sana nggak ada, di sana nggak ada, baru beliau paham. Wah, Sayyidina Umar Mukhtar ini. Diam beliau. Tolong kunci mulut, ini pelajaran penting buat kita ya. Kunci mulut, jangan sampai cerita ini tersebar. Saya nggak mau ada orang tahu kejadian anak ini selama saya hidup di alam dunia. Tuh aulia itu ya Allah, yafirruna minasyuhra, lari daripada terkenal, takut hatinya gerak, dianggap wali, dianggap keramat. Ya khaf. Yang saya unik, ini orang di kuburan bisa ngirim gerobak coba, pakai nota lagi. Nah, kalau yang saya sering dengar karomah itu, kita kayak maulidnya Habibana Alwi ya, tuh nasi cukup buat 500, terus ada wali datang ditepok-tepok, didoa-doa jadi cukup buat 1000. Ada waktu itu kejadian, saya nggak nyebut namanya, nggak mau terkenal ini Habib. Cuma nggak terkenal gimana, badannya segede gini nih. Itu biasalah itu. Jadi barokah, al-barokah fil mal, al-barokah fil ruz, al-barokah fil kopi, al-barokah fil teh, al-barokah fil fulus, banyak deh itu. Ini gerobak ini. Ibarat di kita ada sapinya, ada kayunya, ada nota, ada tanda tangannya lagi. Fulan bin Fulan. Iya, terus sama Habib Alwi dicek, masih gak puas beliau. Dicek ke alamat itu, ke alamat toko itu. Memang tokonya ada, dan Habib Alwi kenal dengan yang punya toko ini, temennya. Bener nggak tanggal sekian ngirim? Wala, nggak pernah ngirim, wala nasi, wala apa nggak pernah ngirim. Ya Allah. Jadi kata pengarang kitab itu, almarhum yang baru meninggal itu, ketika saya pertama kali mendengar cerita ini, memasuki di batin saya, syu'urun latif. Hati tenang, seneng, campur terharu, campur kaget. Bisa begini wali-wali Allah Azza wa Jal kalau dipanggil. Wali itu kalau dimintai tolong itu Allah. Asal biasanya wali-wali itu cepat nolong kalau orangnya kepepet. Cuma gobloknya kita, wali kita atur. Iya, kita ziarah wali. Saya pokoknya minta duit, nggak bisa ini. Ini gaji biasanya sebulan 3 juta. Nggak mau, pokoknya saya harus 10 juta tiap bulan. Ya wali ente maki-maki kayak gitu, yang mahrum ente gila itu. Udah nggak diijabah, pulang ribut. Ziarah kayak itu nggak gobul, wali apa itu? Saya baca wirid Habib Rahman nggak gobul. Ada orang Sunda yang ngomong gitu, saya dilapori nggak tahu siapa. Ya itu cara bacanya, cara baca orang gila. Mau dijabah kayak doanya wali-wali. Dipelajari. Biasanya kalau kepepet, nggak mungkin. Wali-wali nolak ente, nggak mungkin, mustahil. Asal kita kepepet. Sebab qulubuhum kagalbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim.